Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Santana dengan NIM 3411191154 dari kelas C. Di sini saya akan menerangkan tentang materi kecerdasan buatan, yaitu Stepes Achilles Hill Climbing. Dengan tugas yang diberikan yaitu eh, menarasikan step by step penjelasan step Achilles Hill Climbing untuk kasus 8 puzzle problem ini dan dibuatkan video dan diupload ke channel YouTube masing-masing serta linknya akan dikirim ke Sinau. Dan penjelasan singkat mengenai Steps Achilles Hill Climbing ini merupakan metode algoritma yang banyak digunakan untuk permasalahan optimasi. Salah satu penerapannya adalah untuk mencari rute yang terpendek dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan nilai dari fungsi optimasi yang ada. Secara harfiah, steps berarti paling tinggi, sedangkan Achilles berarti kenaikan. Dengan demikian, steps ascent berarti kenaikan paling tinggi. Jadi, prinsip dasar dari metode ini adalah mencari kenaikan paling tinggi dari keadaan sekitar untuk mencapai nilai yang paling optimal. Di sini selanjutnya yaitu metode Steps Achilles Hill Climbing ini merupakan pengembangan dari metode Simple Hill Climbing. Bedanya adalah Simple Hill Climbing menentukan text state dengan membandingkan current state titik awal dengan satu suksesor titik persimpangan. Dan suksesor pertama yang lebih baik akan dipilih menjadi next state. Sedangkan Steps Achilles akan membandingkan current state dengan semua suksesor yang ada di dekatnya. Sehingga dalam Steps Achilles Hill Climbing, next state-nya merupakan suksesor yang paling baik atau paling mendekati tujuan. Di sini ada studi kasus dari tugas yang diberikan, yaitu ada 8 puzzle yang tidak beraturan di sini ya. Dan goalnya yaitu di kanan yaitu ada 8 puzzle yang beraturan. Di sini yang tidak beraturan dengan angka 152774386 dan sedangkan yang goal kita akan cari yaitu 123456778. Di sini terdapat dua function ya. Dari 8 puzzle ini yang pertama ada H1 yaitu jumlah ada beberapa blok yang belum benar. Di sini ada berapa jumlah yang blok yang belum benar. Di sini ada kita hitung ada 5, 2, 7, 4, 3 dan 6 ya. Dan H2 di sini yaitu jumlah gerakan yang harus benar. Yaitu yaitu step by step yang harus kita jalani dengan benar untuk mencapai goal tersebut. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan initial state-nya. Initial state-nya di sini kita pindahkan dulu goalnya di sebelah sini ya. Dan final state-nya agak ke atas. Oke. Di sini kita buat teks. Di sini kita hitung dulu initial state-nya ada berapa. Dari H1-nya. H1 itu jumlah ada berapa blok yang belum benar di sini ya. H1 kita ada berapa? Kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Di sini ada 6 blok yang belum benar, kita tulis 6 saja dan sedangkan H2 di sini kita hitung lagi stepnya ada berapa ya. Di sini kita hitung ada 6 juga ya, ada 6 step yang harus kita tuju ke goalnya ya. Kita tulis di sini ada 1 step tambah 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 1 step sama dengan 6 ya di sini ya. Lihat kita putihkan biar jelas. Di sini oke. Nah,
Di sini initial state-nya itu ada 6 ya. Ada 6 langkah menuju goal ini ya. Goal ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke step pertama ya. Kita masuk step pertama di sini. Step pertama di sini kita menghitung, maaf di sini ada kesalahan, menghitung H1 dan H2 lagi ya. Kita lihat di sini step pertama step yang pertama yang memungkinkan kita untuk memindahkan pajak ini yaitu step 7 ya. Step pertama itu step 7. Kemana? Di sini ada dua kemungkinan blok yang bisa kita geser, ada 8 dan 7 ya. 7 dan kita lihat kalau 8 kita geser ke kiri. Lihat otomatis yang tadi initial step-nya kan ada 6. Ada 6 ya di sininya. Oh, maaf kita kopikan saja ininya ke sini ya. Oh, maaf. Ininya kita kopikan saja ke sini ya, ke step pertama. Tekan sini. Nah, kan tadi initial setnya kan ada 6. Bila 8 digeser ke kiri, maka otomatis H1-nya itu bertambah ya menjadi 7. Nah, sedangkan itu dari fungsinya tidak efisien ya dan kurang step itu kurang menuju goal kita ya, yaitu untuk meminimalisir dan mengefisiensi step by step. Nah, kalau kita blok 7 kita ke bawah kan, kita lihat, nah otomatis H1 kita akan berkurang ya menjadi 5. Kenapa 5 di sini? Kan di sini ada go-nya ya, di sini ada 7 dan 8. Kalau 7 kita tarik ke bawah, otomatis 7 itu sudah benar ya. Ya, langkahnya sudah benar ya. Jadi otomatis H1 di sini itu berkurang ya. Berkurang menjadi 5 dan otomatis di sini H2 pun berkurang menjadi 5 ya. Ya, benar menjadi 5. Nah, untuk step kedua kita kopikan saja. Kita kopikan saja. Bentar. Kita duplikat saja di sini. Untuk step kedua kita lihat di sini kedua ya. Step 2. Maaf. Step 2. Di sini step 2 ini kita akan blok yang akan maksud saya blok yang akan digeser selanjutnya yaitu yang paling masuk akal di sini ada 1 ke bawah, 4 ke kiri dan 7 ke atas ya. Dan bila mana kita geser 1 ke bawah, misalkannya di sini kita geser 1 ke bawah, otomatis H1 yang tadi sudah berkurang menjadi 5 akan bertambah lagi menjadi 6. Kenapa H1 itu menjadi 6 lagi? Karena di initial state di sini yang pertama kita sudah menghitung ada berapa blok yang belum benar dan sedangkan di sini 1 ini sudah benar ya dalam goalnya di sini 1 ini di atas gitu posisinya dan sedangkan di sini kalau kita ke bawah kan otomatis H1 itu akan menjadi 6 lagi dan sedangkan itu kurang efektif dan kurang efisien. Nah, sedangkan yang paling logis kita kita lanjutkan step blok per bloknya itu ada 4 ke kiri ya. Kenapa 4 ke kiri? Di sini 4 ke kiri supaya H1 di sini otomatis akan berkurang menjadi 4 ya. Kenapa 4?
di sini kita lihat lagi di initial state-nya ya. Dan di goal-nya di sini terutama goal kita itu kan si 4 ini harus ke kiri ya. Nah, di goal di sini otomatis satunya akan menjadi 4 karena blok tersebut sudah benar ya. Sudah benar di sini. Sudah benar ya. Nah, maka H2 pun akan otomatis berkurang menjadi 4 ya. Di sini akan menjadi 4. Menjadi 4 ya. Nah, untuk selanjutnya ada step 3. Di sini kita kopikan saja atau kita duplikat saja. Ada step 3 ya di sini. 3. 3 ya, dan step 3 di sini yaitu step 3 di sini ada 4 kemungkinan blok itu tergeser ya. Di sini ada angka 4 ke kanan lagi, angka 5 ke bawah, angka 3 ke kiri, dan angka 8 ke atas. Nah, yang paling memungkinkan blok tersebut bergerak untuk mengefisiensi menuju tujuan goalnya, yaitu ada blok ke 5 ke bawah. Kenapa 5 ke bawah di sini? 5 ke bawah. Soalnya di go ini yaitu ada 5 ini berada di tengah-tengah ya, atau di sebelah tengah puzzle ya. Nah, sedangkan kalau kita 5 itu kita diataskan, nah misalkan kita 8 blok 8 ini kita ke ataskan lagi. Nah, itu akan membuat H satunya bertambah menjadi 5 ya. Kenapa menjadi 5? Sudah saya jelaskan tadi di awal juga bahwa blok yang berjumlah benar itu ada 2. Itu ada 1 dan 8. Kalau 8 kita eh, eh, kita majukan ke atas, maka si H1-nya akan bertambah ya, menjadi 5. Nah, yang paling memungkinkan dan paling rasional, yang paling benar di sini ada si 5 ini, blok 5 ini kita ke bawahkan. Kita ke bawahkan dan menjadi H1 ini menjadi 3 ya. Tadi menjadi 3, dan otomatis H2 di sini stepnya berkurang menjadi 3 juga ya. 3 juga di sini. Keubah menjadi 3. Nah, untuk next selanjutnya ada step keempat. Step 4 ini, maaf kita duplikat lagi. Nah, step 4 kita edit. Step 4. Nah, step 4 ini kita memiliki blok yang tidak benar itu ada 3 ya, dan step yang harus kita buat untuk mencapai goalnya itu ada 3 juga ya. Nah, kita akan memungkinkan ada 3 blok yang memungkinkan pergeserannya. Di sini ada 1 ke kanan, 2 ke kiri, dan 5 yang tadi ke atas lagi ya. Nah, mungkin 5 yang di sini tidak memungkinkan lagi ya kita geser-geser. Karena di sana kan sudah benar ya stepnya. Nah, mungkin di sini ada 2 kemungkinan yang kita harus digeser, dan 1 ke kanan atau 2 ke kiri. Nah, di sini ada step 4 yang paling efisien dan paling benar dalam melakukan satu step untuk menuju goalnya, itu ada 2. 2 ini kemana? 2 ini ke kiri. Kenapa 2 ini ke kiri? Kenapa tidak 1 misalkan? Kenapa tidak 1 sih ke kanan misalkan? Karena sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau blok yang sudah benar digeser ke arah yang lain, maka si H1-nya akan bertambah menjadi 4 lagi. Karena blok tersebut yang tadi benar menjadi tidak benar gitu. Dan H2-nya pun akan sama, menjadi tidak berubah, tidak menjubah menjadi 2, masih tetap menjadi 3 gitu kan. Jadi step yang paling masuk akal di sini 2 ke kiri ya, di sini 2 ke kiri, sehingga H1-nya akan berkurang ya di sini
menjadi berapa? Menjadi 2 ya. Menjadi 2 dan H2-nya pun berkurang menjadi 2 step ya. Di sini ada 2 step, berkurang menjadi 2 step. Nah, selanjutnya kita sudah mulai mencapai goal kita ya, sedikit lagi ya. Ada step yang selanjutnya, ada step kelima ya. Coba kita duplikat lagi step kelima ini. Oke, kita edit di sini step kelima. Kelima ya. Spasi aja. Kelima ya. Di sini H1 kita masih mendapatkan 2 ya. 2 blok yang belum benar, dan sedangkan H2 di sini ada step yang kita harus tuju, yaitu 2 untuk menjadi goal kita ya. Goal kita yang di awal ini goal kita ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kita masuk step kelima ya. Ini sudah kelihatan ya. Dan step kelima ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu ada menggeser. Ada 2 kemungkinan blok ini yang bergeser. Yang ke satu ada 2 yang tadi ke kiri dan sedangkan 3 ke atas. Dan sudah saya jelaskan tadi, kalau blok yang sudah bergeser ke arah yang benar, tidak mungkin lagi untuk bergeser ke arah yang tidak benar lagi. Nah, sedangkan di sini yang paling benar dan paling rasional atau paling masuk akal di sini, blok 3 ini kita ke ataskan saja. Nah, kita 3 ke ataskan. Nah, maka akan terjadi sini H1 ini akan berubah menjadi 1, dan step yang tadi sudah di 2 step lagi yang harus kita menuju goal kita akan berkurang menjadi 1 saja gitu di sini ya. 1 saja jadinya. Nah, step kelima mungkin segini ya. Kita lihat ada hasilnya itu H1 dan H2. Ada 1 step lagi ya yang harus kita selesaikan di sini. Kita masuk ke step final mungkin ya, atau step terakhir yang bisa kita lakukan untuk menuju goal kita ya. Kita duplikat dulu layer ini. Nah, kita lihat sudah masuk ke step ke-6 atau step terakhir kita ya. Ke-6. Step ke-6. Di sini kita mempunyai satu blok yang belum benar, berada di sini ada 6 ya. Di sini kita lihat sudah terlihat 6 ya. Di sini sudah salah, dan step H2-nya kita memiliki 1 lagi ya. Dan selanjutnya yang kita bisa lakukan di sini ada 2 kemungkinan blok ya. Di sini ada 5 dan 6. Maksud saya ada 3 kemungkinan blok tergeser. Di sini ada 3, 5 dan 6. Kenapa ada 3 kemungkinan blok di sini? 3 ini bisa ke bawah, 5 ini bisa ke kiri, dan 6 ini bisa ke atas. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa blok yang sudah bergeser dengan benar tidak memungkinkan lagi atau tidak mungkin kita geserkan lagi ke blok yang salah ya. Kalau kita geserkan lagi atau 3 ini ke bawah, 5 ini ke kanan, maka si H2 ini akan naik ya menjadi 2 lagi, dan itu akan memperpanjang lagi atau mempersulit lagi kita menuju goal kita ya. Dan sedangkan 6 di sini mungkin yang sangat paling benar dan paling cara satu-satunya mungkin ya, kita naikin ke 6 di sini. Maksud saya ke atasnya di sini untuk mendapatkan goal kita ya, goal kita. Di sini jadi H1 di sini ada berjumlah 0, dan H2 di sini sudah menjadi 0 juga ya, karena step dan blok di sini dari keadaan step ke-6 gini sudah benar ya, sudah benar semuanya. Coba kita kopikan goal kita di sini ya. Kopikan ke step 6. Kita lihat apakah sudah benar step kita. Oh, maaf. Kita kopikan lagi. Ini dia goal kita ya, dengan maaf.
Nah, kita lihat di sini apakah sudah benar? Sudah sama ya dengan goal kita ya. Di sini step ke-6 kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan goal kita yang akan dicapai yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, studi kasus di sini 8 puzzle ini sudah terpenuhi ya dengan ke-6 step kita. Di sini kita lihat ada ke-1 kita menghitung initial state-nya dulu, apa yang kita harus, blok mana saja yang belum benar, step-step berapa yang bisa kita lakukan, dan di sini ada step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, step kelima, dan step keenam. Mungkin cukup, eee, bis cukup, eee, cukup segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada gangguan dari luar atau mungkin materi yang kurang atau kurang baik penyampaiannya saya, mohon dimaafkan karena saya hanya mahasiswa yang masih belajar ya. Mohon maaf, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.